Prosesnya sudah dimulai mulai 12 Februari kemarin. Coklit itu selesai di tanggal 4 Maret. Kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat desa, di tingkat PPK, dan besok di tingkat kabupaten sekaligus ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Dalam hal ini tentunya memperhatikan jarak dan sebagainya, dan kemudian dalam satu TPS itu tidak boleh lebih dari 300 pemilih. Sini itu kan memang medannya naik turun dan ada yang masuk ke wilayah hutan pinus dan itu kebetulan di situ sampai kemudian pada akhirnya dia keguguran. Kebetulan juga Kesbangpol itu kan juga punya program itu, dia selalu ngajak KPU juga. Nah, ketika kita menjadi narasumber di kegiatan-kegiatannya Kesbangpol itu, kita sisipkan itu hal-hal yang membuat mereka ingat gitu loh apa yang disampaikan oleh KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, bertemu lagi dengan saya Mujib Anwar, penanggung jawab tribunjatim.com. Kali ini saya bertemu dengan salah satu penyelenggara pemilu di kabupaten kota di Jawa Timur. Beliau ini kalau di wilayahnya terkenal, semua orang kenal dengan beliau karena orang lama dalam bidang penyelenggaraan pemilu. Nah, beliau adalah Bu Prima Aikwina Sulistianti atau yang akrab disapa Ibu Prima. Beliau Ketua KPU Kabupaten Ngawi. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Bu. Sugeng siang menjelang sore. Alhamdulillah. Bu, ini kita wawancara santai aja. Selaku penyelenggara pemilu, ini kan pemilu kurang dari setahun lagi ya. Nah, sampai sekarang ini kan tahapannya kan sudah mau memasuki penetapan daftar pemilih sementara atau DPS. Gimana Bu terkait tahapan pemilu yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi? Monggo. Matur nuwun Cak Mujib. Untuk penyelenggaraan tahapan pemilu di Kabupaten Ngawi sejauh ini tidak ada kendala yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau kendala tentunya selalu ada dan itu tidak mungkin dihindari, tapi dengan support dan dukungan dari berbagai pihak, KPU alhamdulillah bisa menyelesaikan kendala-kendala itu, dan kami berharap kinerja-kinerja KPU ini selalu mendapatkan support dari stakeholder pemilu khususnya di Kabupaten Ngawi. Ya, Bu, ini kan sebelum ditetapkan DPS, rencananya kan besok ya mau ditetapkan. Sempat pasti sebelumnya dilakukan yang namanya coklit dan macam-macamnya. Di Ngawi ini kan kemarin ada sekitar 35.000 sekian, yang dari 710.000 sekian itu yang dinyatakan TMS. Mungkin bisa dijelaskan Bu, karena kan besok ini kan mau ditetapkan update-nya seperti apa dan yang dimaksud TMS tersebut seperti apa, biar calon pemilih dan masyarakat Kabupaten Ngawi ini paham. Monggo. Matur nuwun. Sebelumnya saya sampaikan bahwa di dalam melaksanakan coklit ini, jadi kita punya pantarleh, panitia pendaftaran pemilih itu sekitar 2.732 pantarleh. Sejumlah perkiraan jumlah TPS nanti itu betul mencoklit sekitar 710.315,
tepatnya itu kalau itu saya hafal Pak. Dan prosesnya sudah dimulai 12 Februari kemarin. Coklit itu selesai di tanggal 4 Maret. Kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat desa, di tingkat PPK, dan besok di tingkat kabupaten sekaligus ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Dari 700 ribuan pemilih yang kita coklit, memang ada sekitar 35.000 yang TMS. Tapi perlu di 35.000 TMS itu terdiri dari TMS meninggal, TMS di bawah umur atau belum mempunyai hak pilih seharusnya. Kemudian TMS yang menjadi TNI Polri, dan yang terakhir ini yang perlu menjadi catatan juga adalah TMS, istilahnya TMS 8 kalau secara teknis dalam Sidalih itu salah penempatan TPS. Oh, salah penempatan. Maksudnya gimana itu, Bu? Jadi bisa jadi pada saat menyusun TPS sebelum dilakukan, karena kan basis pemutahiran data pemilih ini adalah TPS. Jadi ketika kita menyusun daftar pemilih dalam satu TPS karena belum ke lapangan, jadi bisa jadi ketika kemudian dicek di lapangan, oh ternyata alamat yang bersangkutan akan lebih dekat jika ditaruh di TPS sebelah, di sebelahnya itu sepanjang ada dalam satu wilayah desa. Nah, jadi pemilih yang salah penempatan TPS ini sendiri cukup banyak. Jadi ada sekitar hampir 20 ribuan. Oh, dari 25 20 ribu. Iya, betul. Iya, betul. Dan ini sebenarnya dia MS ya secara hak pilih, dia sudah berumur 17 tahun atau lebih dan ada KTPL penduduk Ngawi, tapi dia penempatan TPS-nya keliru. Nah, ini yang kemudian dibetulkan pada saat rekap di BPS, di PPK, dan nanti pada saat penetapan di KPU, sehingga sebenarnya itu masuk di dalam MS. Iya, yang MS itu. Ada semacam aturan nggak, Bu, ya, atau penentuan untuk menentukan bahwa calon pemilih ini dia nanti memilihnya di TPS mana? Untuk penentuan TPS-nya seperti apa? Sehingga apakah berbeda dengan sebelumnya? Sehingga ini muncul 20.000 lebih salah penempatan TPS. Jadi sebenarnya prinsip yang baku itu memudahkan pemilih di dalam melaksanakan hak pilihnya. Prinsip yang baku itu dalam hal ini tentunya memperhatikan jarak dan sebagainya, dan kemudian dalam satu TPS itu tidak boleh lebih dari 300 pemilih. Kemudian satu hal lagi, dalam satu KK tidak boleh dia memilih di lebih dari satu. Jadi pemilih dalam satu KK itu akan memilih di satu TPS yang tidak boleh mencar-mencar gitu ya. Ya, nggak boleh mencar-mencar. Itu yang kemudian menjadi pegangan dari tim untuk menyeletakkan pemilih di TPS mana. Oh gitu. Artinya dari 25 nanti kemungkinan 20.000 itu masih jadi dinyatakan kemungkinan nanti jumlah pemilih kita ya masih sekitaran, tidak banyak berkurang. Bu, selama masa-masa pendataan pemilih coklit dan seterusnya Ngawi ini kan beberapa wilayah kan cukup terpencil. Betul, Ada cerita tidak ketika petugas atau tim yang terjun ke lapangan itu sampai butuh effort yang lebih atau mempertaruhkan apa kan gitu, Bu? Luar biasa. Jadi teman-teman Pantalih kita ini memang sangat luar biasa, terutama di wilayah mana itu? Ya, tahapan coklit ini kemarin ini kan kebetulan di beberapa wilayah Ngawi itu banjir. Ya, jadi pada waktu itu Bengawan Madiun istilahnya itu meluap. Jadi ada beberapa wilayah yang kemudian Pantalih kami itu harus menerjang banjir karena mau tidak mau tahapannya kan sudah disusun. Jadi mau nunggu banjir surut ya tidak memungkinkan. Jadi teman-teman Pantalih ini berangkat dengan digulung bajunya menerjang banjir dan arus yang pada waktu itu ya cukup deras kan. Biasanya kalau itu di daerah Kwadungan, Pangkur, kemudian Ngawi yang Kampung Baru, itu yang dekat dengan sungai itu. Nah, ketika air meluap itulah salah satu effort luar biasa dari teman-teman Pantalih. Walaupun banjir dan sebagainya ya dia tetap berjalan. Kemudian untuk beberapa wilayah yang ada yang harus menyeberang Bengawan ya, Waduk itu ada, itu di daerah Beringin itu ada. Ya mau tidak mau dia harus nyebrang untuk sampai ke sana gitu. Sempat pernah ada kejadian yang mungkin yang tidak diinginkan yang menimpa tim Pantalih di lapangan atau warga yang akan dicoklit?
Ada satu ya, ini kalau mungkin bisa dimasukkan sebagai suatu kejadian ya. Jadi ada pantarlih kami itu yang sampai keguguran, Mas. Oh ya. Iya, sampai keguguran. Kebetulan sedang hamil muda ya, anak pertama, dan karena medannya kan kalau itu kebetulan pantarlih di daerah sini. Sini itu kan memang medannya naik turun dan ada yang masuk ke wilayah hutan pinus dan itu kebetulan di situ sampai kemudian pada akhirnya dia keguguran. Gitu. Artinya perjuangan dari petugas di lapangan untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu ini luar biasa ya Bu. Dan mereka sangat bertanggung jawab. Ini memang harus tugas saya dalam kondisi apapun ya saya harus menyelesaikan tepat waktu. Gitu. Bu, pemilih ini kan sekarang ini kan didominasi oleh generasi muda, milenial dan Z ya. Bagaimana cara KPU Ngawi ini untuk meyakinkan agar mereka nanti datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya kan tidak golput kan? Apa yang sudah dilakukan? Karena kan lebih dari 50% ini kan dari kalangan milenial sama generasi Z pemilih muda. Monggo. Matenun itu memang salah satu tantangan dari kita, apalagi di Ngawi ini lokal ya, politik lokalnya memang orang kalau anak muda kan seneng yang kadang-kadang ada heboh-heboh gitu kan, seneng ya. Kalau di Ngawi kondisi politik lokal cukup terkondisikan dengan baik. Jadi untuk menarik generasi muda itu memang butuh ide-ide segar gitu. Jadi kalau kami di KPU Ngawi, selain memang ada program dari KPU RI yang namanya pendidikan pemilih ya untuk datang ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah pada saat kita melakukan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah itu kita berusaha memberikan materi-materi yang menarik. Jadi mengajak teman-teman anak-anak muda itu juga untuk berdiskusi. Nah, selain itu kita juga ada effort ada usaha untuk kemudian kita memberikan alat-alat peraga yang menarik. Jadi bahan-bahan sosialisasi yang menarik itu kita berikan kepada teman-teman milenial itu biasanya di SMA. Kebetulan juga Kesbangpol itu kan juga punya program itu. Dia selalu ngajak KPU juga. Nah, ketika kita menjadi narasumber di kegiatan-kegiatannya Kesbangpol itu, kita sisipkan itu hal-hal yang membuat mereka ingat gitu loh apa yang disampaikan oleh KPU. Jadi kita biasanya selalu bawa bahan-bahan sosialisasi, hal-hal yang sederhana, mungkin hanya ballpoint, gantungan kunci, mungkin nanti kita berikan pertanyaan-pertanyaan, nanti kita berikan hadiah. Jadi tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, tapi kita kemas dengan yang menarik. Yang terakhir ketika Kesbangpol melakukan kerjasama mengundang teman-teman Karang Taruna, nah itu kita mengajak mereka. Jadi selain bersosialisasi terkait dengan pemilu, kita juga mengajak mereka untuk terlibat menjadi penyelenggara. Jadi insya Allah badan ad hoc kita PPK PPS itu banyak yang milenial, banyak yang anak-anak muda. Gitu, Bu, itu kita di Ngawi ini kan cukup banyak ya influencer dan tokoh muda yang bisa menggait menarik. Salah satunya itu kan Denny Caknan. Tidak ada upaya Bu KPU Ngawi untuk menggandeng Denny Caknan agar sosialisasi kepada masyarakat dan calon pemilih ini lebih spektrumnya lebih luas lagi, lebih tertarik lagi lah generasi muda untuk nanti menggunakan hak pilihnya. Pengen saya sebenarnya, tapi mahal. Kita pernah ngobrol-ngobrol dengan Denny Caknan untuk membantu sosialisasi. Kita pernah pada waktu itu untuk pilkada ya, kita gunakan Denny Caknan, kita pakai minta tolong Denny Caknan untuk pas launching gitu, dia yang ngisi konser di sini. Tapi ya memang prosesnya agak, dia kan ada tim sudah profesional jadi ada tim manajemennya. Kemarin pada waktu coklit itu saya minta kepada Pantarai nanti kalau pas coklit di tempatnya Denny Caknan minta dia untuk ngerekam. Tapi ternyata jadwalnya tidak pernah ketemu. Jadi tahapan sosialisasi sudah selesai, tahapan mutarlih sudah selesai, sudah hampir selesai, Denny Caknan tidak pernah ada di rumah sehingga kita hanya menemui keluarganya dan karena kita sudah jauh-jauh hari berpesan
Kalau untuk coklat itu nanti harus ada KTPL dan KK. Nah, KTP-nya Diani Caknan ditinggal saja, tapi orangnya nggak ada. Gitu. Saya sebenarnya pengen gitu. Karena kan cukup digandrungi lah oleh generasi muda kan, udah nasional juga kan seperti itu. Dan hak pilihnya masih di Ngawi kan seperti itu. Sebenarnya beliau juga kalau kita sempat ngobrol itu kalau untuk Ngawi beliau tidak pasang harga tinggi-tinggi, tidak jual mahal begitulah. Tapi mungkin juga belum waktu saja yang belum klop ya gitu. Apalagi ini kan untuk suksesnya pesta demokrasi 5 tahunan ya. Iya. Waktunya mungkin belum klop, tapi komunikasi terus kita jalin ya, karena kebetulan juga beliau kan asli Ngawi, jadi teman-temannya Diani Caknan juga banyak yang menjadi penyelenggara gitu. Bu, salah satu yang luar biasa dari KPU Ngawi ini kan memberi apa istilahnya bantuan kepada yang panitia ad hoc yang KPPS itu Bisa dijelaskan Bu sehingga itu berbeda dengan KPU Kabupaten lainnya di Jawa Timur. Seperti apa itu? Bantuan yang apa tadi? Yang Jadi pada saat pelaksanaan Pilkada 2020 itu terkait dengan sosialisasi, tidak kita memberikan kesempatan kepada teman-teman ad hoc untuk berkreasi. Ya, jadi karena teman-teman ad hoc kita ini banyak juga yang influencer lokal, influencer lokal, kemudian seniman-seniman yang cukup ide-idenya cukup luar biasa. Jadi dalam penganggaran untuk Pilkada 2020 kemarin, karena kan memang kalau Pilkada kan penganggarannya dari daerah, jadi kita punya ruang yang luas untuk mengelola begitu. Kita berikan anggaran untuk melakukan sosialisasi sesuai dengan kreasinya masing-masing kepada PPS dan PPK, dan muncul ide-ide segar di situ. Jadi selain pakai keliling, pakai apa yang sudah sering dilakukan itu ya, kalau kita bilang bendi, ada yang kemudian pakai bendi itu karnaval mereka gitu. Jadi ide-ide segar dari ada yang bikin kayak drama begitu, jadi memang luar biasa, dan saya kira ini perlu direplika oleh KPU RI. Dan itu nanti dilakukan tidak Bu ketika sosialisasi pemilu 2024 Pileg dan Pilpres ini? Ya, kalau untuk Pileg Pilpres ini kan karena kita kalau bahasanya yang selalu ditekan oleh teman-teman Bapak Ibu pimpinan di KPU itu kan tegak lurus gitu ya. Jadi kita ya mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak Ibu di KPU RI gitu. Kalau misalnya harus apa kegiatannya seperti ini ya itu yang kita lakukan. Tapi kebetulan divisi sosialisasi SDM Parahmas kami itu Pak Darsono itu juga sangat luar biasa. Nah, beliau dan teman-teman ad hoc itu nggak semua, tidak hanya memikirkan uang saja mereka. Jadi sama Pak Darsono diminta pokoknya non budgeter, setiap minggu harus ada melakukan laporan sosialisasi kepada masyarakat, dan mereka kreatif, tidak perlu mengundang karena itu non budgeter. Jadi mereka mendatangi keramaian-keramaian yang memang yang sudah ada arisan, senam itu, dan terukur itu Pak Darsono berapa orang minggu ini kamu sosialisasi di mana, berapa orang, dan itu ternyata pancingan kita di Pilkada 2020 kemarin dengan memberikan anggaran secara khusus kepada badan ad hoc itu, walaupun sekarang tidak ada anggaran, berlanjut begitu. Teman-teman supporting dari APBD untuk legislatif ini kan tidak ada anggaran dari daerah. Bu, ini kan tahapan kan sudah mau masuk verifikasi faktual ya. Sudah berjalan malahan. Sudah berjalan ya. Bisa disampaikan Bu kan untuk verifikasi faktual peserta pemilu dan juga yang lainnya itu kan. Bahkan ketika pasca gugatan di PN Jakarta Pusat kemarin kan perintahnya kan harus verifikasi faktual ulang untuk Partai Prima. Yang namanya sama dengan Ibu ini, Partai Prima ini. Luar biasa. Gimana Bu soal verifikasi faktual ini? Pada saat ini untuk verifikasi faktual peserta pemilu yang sedang berjalan itu kan DPD Pak. DPD ini Dewan Perwakilan Daerah ini sudah tahap kedua perbaikan, dan di Ngawi ada 11 calon yang kita verifikasi faktual. Karena pada saat pelaksanaan verifikasi faktual ini kita sudah punya badan ad hoc, sudah ada PPK dan PPS, sehingga kita yang melakukan verifikasi faktual itu adalah tim di lapangan langsung, dan
ada sekitar yang terakhir ini, yang kedua ini kita memverifikasi faktual untuk DPD sekitar 450-an lah gitu. 450. Iya, 450 yang tersebar di 19 kecamatan. Kalau desanya tidak semua ada, 200 hanya 80 desa. Dan waktunya itu memang yang agak karena mepet ya, harus diselesaikan dalam waktu 3 hari gitu. Dan sementara tahapan yang lain juga berjalan, terutama terkait data pemilih ini. Jadi teman-teman PPK dan PPS ini memang tidak istirahat, nyaris tidak ada terus gitu tahapannya. Dan kemudian untuk yang luar biasa yang terkait dengan Partai Prima ini, ya dan di Ngawi kebetulan termasuk yang memenuhi syarat dari 29 kabupaten kota se-Jawa Timur yang lolos verminnya, verifikasi administrasinya, termasuk di Ngawi. Kita kemarin Minggu sudah melakukan verifikasi faktual kepengurusan, dan kemudian tanggal 3 kemarin verifikasi faktual 23 itu verifikasi faktual keanggotaan dilakukan oleh teman-teman PPK juga, dan tadi malam sudah diserahkan hasilnya ke KPU Ngawi. Besok insya Allah akan diserahkan ke KPU Jatim. Besok berarti verfak untuk tingkat provinsi. Ya rekap hasil verfak untuk tingkat provinsi yang untuk dari DPD 20. Dan iya, yang mendaftar itu berapa calon DPD? 24 atau berapa itu? Iya. Bu, terakhir Bu, pesan untuk masyarakat Ngawi, calon pemilih di pemilu 2024 nanti agar semangat untuk datang ke TPS dan agar suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak pertama kali yang digelar tahun depan. Monggo Bu. Injih, matur nuwun. Kami sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Ngawi khususnya tentunya mengharapkan masyarakat pemilih di Ngawi nanti untuk berbondong-bondong datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi 14 Februari kalau kata orang hari kasih sayang. Ya, besok itu adalah hari kasih suara. Hari kasih sayang adalah hari kasih suara. Tapi jangan dijadikan sebagai hari kasih uang. Cukup hari kasih suara. Hari kasih sayang yang saatnya untuk memberikan suara, jangan kasih uang, terutama untuk para calonnya itu nanti jadi politik uang gitu. Kemudian juga kami minta support dan dukungan dari teman pemilih juga agar selalu mengawal kami penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan agar pemilu di Ngawi ini nanti bisa berjalan dengan baik dan betul-betul menjadi pesta untuk kita semua. Saya kira itu. Tribuners, demikian tadi wawancara kami dengan Ibu Prima Aikwina Sulistianti, Ketua KPU Kabupaten Ngawi. Saya Mujib Anwar, penanggung jawab tribunjatim.com undur diri. Kita akan bertemu dengan wawancara eksklusif bersama penyelenggara pemilu di wilayah Jawa Timur dan juga tokoh-tokoh di Jawa Timur lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya.